إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hamzah Channel. Kali ini saya akan membahas tentang potongan-potongan huruf hijaiyah yang terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu ada 29 surat. Ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada alif lam mim sod, ada yasin, ada hamim, ada kaf ha ya ain sod, dan seterusnya. Lalu apa maksud dan arti dari potongan-potongan huruf hijaiyah yang terdapat di awal beberapa surat dalam Al-Quran? Itu ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu. Para ulama berbeda pendapat, tapi mereka sepakat bahwa potongan-potongan huruf hijaiyah dalam awal surat-surat dalam Al-Quran itu, mereka semuanya tidak ada yang berani mengartikan. Tidak satu pun dari ulama mengartikan alif lam mim, kaf ha ya ain sod. Tidak satu pun mereka berani mengartikan, karena Rasulullah sendiri juga tidak memberikan hadisnya mengenai arti dari potongan-potongan huruf hijaiyah itu. Lalu apa fungsinya? Kalau tidak ada artinya kok diletakkan dalam awal surat-surat dalam Al-Quran? Fungsinya adalah untuk mematahkan argumentasinya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah yang mereka tidak mempercayai kebenaran Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini udah gila. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini adalah penyair-penyair ulung. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menjiplak dari orang-orang terdahulu. Maka Allah hadirkan potongan-potongan huruf hijaiyah itu dalam Al-Quran, seakan-akan Allah mengatakan seperti ini: wahai orang-orang Arab, kalau kalian tidak percaya tentang kebenaran Al-Quran ini dari Allah, maka tengoklah Al-Quran ditulis pakai bahasa apa? Pakai bahasa kalian, yaitu bahasa Arab, yang merupakan bahasa Arab itu terdiri dari 27 huruf, dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Bukankah ini huruf-huruf dan bahasa yang kalian gunakan komunikasi sehari-hari? Kalau kalian mengatakan Al-Quran ini dibikin Muhammad, coba kalian bikin. Allah suruh mereka. Mula-mula Allah suruh mereka bikin satu kitab yang berbanding dengan Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 49. Fa'tu bi kitabim min indillahi ahda min huma. Coba kalian datangkan satu kitab yang lebih berpetunjuk dari kitab Al-Quran ini. Mereka tidak mampu. Allah turunkan lagi tantangannya, cukup bikin 10 surat saja, seperti dalam surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftara, apakah mereka semua mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini memalsukan atau mengarang Al-Quran ini? Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Katakan Muhammad kepada mereka, bikinlah oleh kalian 10 surat saja yang sepadan dengan Al-Quran. Mereka pun tidak mampu. Allah turunkan lagi tantangannya dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimmithlih wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mimmithlih.
kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim mithli, bikinlah satu surat saja yang sepadan dengan satu surat Al-Quran. Mereka tidak mampu. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak mampu dan memang tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddatil kafirin, maka takutlah kalian semua dari siksa Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Artinya orang Arab yang sehari-hari menggunakan bahasa yang susunannya dari huruf hijaiyah, Al-Quran juga demikian tersusun dari huruf hijaiyah itu. Toh ahli bahasa orang Arab tidak bisa menandingi kehebatan bahasanya Al-Quran, malah mengatakan ini bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa bikin, kenapa kalian ahli bahasa nggak bisa bikin? Kalau kalian nggak bisa bikin, berarti ini bukan bikinan Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau bukan bikinan Muhammad, berarti bukan bikinan manusia, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti dalam surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftara, apakah mereka semua mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini memasukkan atau mengarang Al-Quran ini? Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlih, katakan Muhammad kepada mereka, bikinlah oleh kalian 10 surat saja yang sepadan dengan Al-Quran. Mereka pun tidak mampu. Allah turunkan lagi tantangannya dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimmithlih wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratim mimmithlih. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim mithli, bikinlah satu surat saja yang sepadan dengan satu surat Al-Quran. Mereka tidak mampu. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak mampu dan memang tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddatil kafirin, maka takutlah kalian semua dari siksa Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Artinya orang Arab yang sehari-hari menggunakan bahasa yang susunannya dari huruf hijaiyah, Al-Quran juga demikian tersusun dari huruf hijaiyah itu. Toh ahli bahasa orang Arab tidak bisa menandingi kehebatan bahasanya Al-Quran, malah mengatakan ini bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa bikin, kenapa kalian ahli bahasa nggak bisa bikin? Kalau kalian nggak bisa bikin, berarti ini bukan bikinan Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau bukan bikinan Muhammad, berarti bukan bikinan manusia, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah muncul sampai beberapa orang di zaman Rasulullah itu ada 4 orang yang terkenal mengaku nabi. Ada Musailamah al-Kadzab dari negeri Yamamah, ada Al-Aswad bil Anzi, ada Tulaihah, ada Sajah, wanita perempuan juga mengaku sebagai nabi. Dan lucunya lagi, Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga sudah mencoba membikin atau meladeni tantangan Allah, yaitu dengan cara membuat beberapa surat. Tapi justru surat atau ayat-ayat bikinan Musailamah al-Kadzab ini ditertawakan oleh kaumnya sendiri karena isinya jorok. Ini contohnya ya, contoh Al-Qur'annya atau ayat-ayat bikinan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Alam taro ila
rabbika kaifa 'ala bil hubla. Bukankah kamu memperhatikan kepada Tuhanmu bagaimana Tuhanmu berbuat kepada orang hamil? Ya. Lanjutnya, akhraja minha nasmatan tas'a. Keluar dari orang hamil itu manusia yang bisa berjalan. Mim baini sifaqin wa hasya, yang keluar dari kemaluan seorang wanita dan dari perutnya. Ini kan ditertawakan oleh kaumnya sendiri. Memang intonasinya dia menjiplak surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan. Tapi dia bikin alam taro ila rabbika fa'ala, alam taro ila rabbika kaifa fa'ala bil khubla. Sekilas begitu kayak lagunya, tapi isinya kecil. Ada ayat yang bikinan Musailamah al-Kadzdzab lagi yang sama kecilnya, jijik. Bunyinya begini, innallaha khalaqalin nisa'i afroja. Sesungguhnya Allah menciptakan untuk wanita kemaluan-kemaluan. Ini kecil lagi kan. Wa ja'alar rijala lahunna azwaja, dan Allah menjadikan orang laki-laki sebagai pasangan wanita. Fanuliju fihinna qus'al ilaja, dan kami masukkan kepada wanita itu kemaluan laki-laki. Kan kecil. Nah, tsumma nukhrijuha idza nasya'u ikhraja, kemudian kami tarik keluar lagi kemaluan laki-laki itu dari kemaluan perempuan. Fayuntijna lana sikhalan intaja, kemudian keluarlah dari perut wanita itu anak-anak kami yang banyak. Ini jadi ayat-ayat ini yang ditertawakan oleh kaumnya Musailamah al-Kadzdzab itu sendiri. Artinya walaupun Musailamah al-Kadzdzab ini ahli syair, ahli bahasa, tokoh kepala suku di negeri Yamamah, toh membikin ayat-ayat yang diimbang-imbangkan dengan ayat-ayat Al-Quran, isinya malah ditertawakan oleh kaumnya sendiri dan dibacanya juga kagak enak. Nah, ulasannya bahwa Allah menulis atau berfirman dalam beberapa surat dalam Al-Quran, diawali dengan potongan-potongan huruf jaiyah, itu ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini firman Allah dan ditulis dengan bahasa Arab, bahasanya orang Arab, bukan bikinan Nabi Muhammad. Buktinya orang Arab juga tidak bisa membuat yang sepadan dengan runtutan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.